Memang, ini adalah kesempatan sempurna untuk dekat dengan keluarga Alvarendra. Kinan bisa dekat dengan keluarga Alvarendra dengan alasan yang sah atau mereka harus menunggu keluarga Alvarendra menyerang, dan itu bukan ide yang bagus. Oleh karena itu, mereka harus memulai pemogokan pertama untuk mencegah kecelakaan di masa depan. Oke, silakan tapi tolong hati-hati, kakek Wira menasihatinya. Kinan mengangguk. Aku akan berhati-hati. Begitu saja, diputuskan bahwa Kinan masih harus pergi ke kota Aluki dengan cepat mendapatkan jawabannya. Nyonya Presiden setuju agar Kinan datang dan membantunya. Sebelum Kinan pergi, dia memenuhi janjinya kepada Farel dan membawanya menemui Vano. Vano pulih, dia telah melewati masa kritis, dan dia akan segera bangun. Ma, kapan Mama akan kembali? Farel mengangkat kepalanya untuk bertanya padanya. Kinan mengacak-acak rambutnya dan menjawab, tidak akan terlalu lama, Mama akan kembali sebelum kamu menyadarinya. Apakah Mama akan kembali ketika Papa bangun? Seharusnya sekitar waktu yang sama, ya? Wajah Farel terbelah menjadi senyum lebar. Ketika Mama kembali, Papa dan aku akan menikahi Mama bersama, oke? Apa? Kinan terkejut. Si kecil berkata dengan serius, aku ingin menikahkan Mama dengan Papa. Bersama, Kinan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Farel mengangguk. Ya, kita akan menikah bersama. Sebenarnya, jika Papa tidak bangun maka aku akan menikahi Mama sendiri. Kinan tidak bisa tidak bertanya-tanya apa reaksi Vano nantinya. Namun, Kinan tahu ini karena Farel tidak ingin berada jauh darinya. Dia terlalu kecil untuk memahami apa arti pernikahan. Dia mungkin mengira mereka akan menjadi keluarga yang secara teknis benar. Kinan menghiburnya, jangan khawatir, papamu pasti akan bangun dan Mama akan tinggal di sisimu selamanya. Bagaimana dengan Papa? Maukah Mama tinggal di sisinya selamanya? Kinan menatap wajah Vano yang tidak sadarkan diri dan menjawab, Mama akan melakukannya. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia mengatakan itu, jari kelingking Vano sedikit berkedut. Kinan berangkat ke kota A dengan pesawat pribadi. Dia tidak membawa siapapun bersamanya karena tujuannya adalah suatu tempat yang tidak biasa. Itu bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun. Pesawat terbang selama 1 jam sebelum mendarat dengan selamat di bandara kota A. Ketika dia turun, Kinan melihat pengawal yang menunggunya. Orang-orang ini diatur oleh Nyonya Presiden. Nona Kinan, silakan masuk. Pengawal membantunya dengan pintu mobil. Mereka bersikap sopan terhadapnya. Kinan tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke dalam mobil. Mereka segera tiba di rumah Presiden. Sebelum masuk, Kinan diberi pengarahan dan pemeriksaan keamanan mendalam. Dia juga harus menandatangani banyak perjanjian kerahasiaan sebelum dia diizinkan masuk. Ini adalah pertama kalinya Kinan berkunjung ke rumah Presiden. Ukuran tempat itu mengejutkannya. Dia tidak mengira itu akan menjadi begitu besar. Ternyata rumah Presiden itu bukan sekedar rumah tapi luas jangkauannya. Ada banyak bangunan yang tampak megah, dan ada penjaga keamanan yang ditempatkan di mana-mana. Setelah mobil melewati pos pemeriksaan terakhir, Kinan melihat Lucky menunggunya di sisi sebuah bangunan. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum cerah. Ketika mobil berhenti, dia bahkan maju untuk membantunya membukakan pintu. Para penjaga yang berpatroli tertarik. Siapa wanita yang akan disambut secara pribadi oleh Dr. Lucky yang terkenal, cucu Senator Abraham? Kamu akhirnya di sini, kata Lucky dengan senyum mempesona. Kinan mengangguk dan melangkah keluar dari mobil. Lucky langsung to the point. Ayo, aku akan menunjukkan kamarmu. Sekelompok tentara muncul untuk membantu Kinan dengan barang bawaannya. Lucky menarik Kinan saat dia memperkenalkan padanya tempat menarik. Bangunan putih di sana itu gedung medis, yang di sampingnya adalah hostel.
Kamu lihat villa putih itu jauh? Itu kediaman pribadi presiden. Kinan mengangguk dengan tenang, tetapi dia tidak tampak terkesan dengan apapun di sana. Lucky melihat kurangnya reaksi dan tidak bisa menahan perasaan kecewa. Kenapa kamu sepertinya tidak tertarik dengan barang di sini? Bahkan dia dikejutkan oleh skala hal-hal di sana ketika dia pertama kali tiba. Kinan jauh lebih terkumpul daripada sebelumnya. Ukuran besar tempat ini benar-benar mengejutkanku, kata Kinan lembut, menandakan keterkejutannya, meskipun akan sulit untuk menyebut apa yang dia alami sebagai keterkejutan. Lucky menghela nafas tanpa daya. Dia menyadari begitulah Kinan, kebal terhadap banyak hal. Mereka segera sampai di asrama. Mereka mungkin disebut hostel, tetapi sebenarnya mereka adalah apartemen studio. Setiap apartemen dirancang dengan indah. Meskipun hanya ada satu kamar tidur dan satu ruang tamu, ruangan itu cukup besar untuk ditinggali oleh seorang penghuni tunggal dengan nyaman. Apartemen dibagi menurut jenis kelamin meskipun bangunannya terhubung. Setelah Lucky membawa Kinan ke kamarnya, dia menyarankan mereka pergi makan malam. Kantin di sini seperti restoran. Ayo, aku yakin kamu sudah lapar. Kinan menggelengkan kepalanya. Aku tidak begitu lapar. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Bantu aku dengan desainku dan buatlah secepat mungkin, jawab Lucky. Kinan mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai bekerja. Tidak perlu terburu-buru. Lucky tertawa. Ini sudah cukup larut, istirahatlah malam ini dan kita bisa mulai besok pagi. Itu juga berhasil. Jika kamu tidak ingin pergi ke kantin, kamu bisa memasak sendiri. Bahan-bahannya ada di dapur. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menghubungi nomor layanan. Ini daftar nomornya. Lucky memberikannya sebuah buku telepon. Kinan menerima dan kemudian mengangguk. Terima kasih. Kalau begitu aku akan pergi. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku. Aku akan berada di gedung sebelah. Oke. Meskipun Lucky telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dia terus ribut seperti kakak laki-laki yang terlalu protektif sebelum akhirnya pergi. Kinan tidak tahu dia memiliki sisi cerewet seperti itu padanya. Itu memanusiakannya di matanya. Bagaimanapun, kesannya tentang dia selalu melekat pada citra ilmuwan medisnya yang gila. Bahkan seorang ilmuwan gila harus makan kadang-kadang sepertinya. Setelah Lucky pergi, Kinan mulai membongkar. Setelah dia menyelesaikan ritual malamnya dan bersiap untuk istirahat malam itu, seseorang mengetuk pintunya. Kinan bingung dengan pengetuk misterius itu. Dia membuka pintunya dan berdiri di luar adalah seorang wanita tinggi. Dia cantik, tetapi matanya yang melotot berbicara lebih dari cukup tentang niatnya. Siapa yang kamu cari? Kinan bertanya dengan lembut. Wanita itu memberinya flu sekali lagi dan bertanya, apakah kamu Kinan Aditama, asisten Dr. Lucky? Kinan mengangguk saat dia masih bingung tentang identitas wanita itu. Dia tampak sangat familiar, seperti dia pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Wanita itu tertawa dingin ketika dia melihat Kinan mengangguk. Kinan, kita akhirnya bertemu. Dunia memang kecil sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan seperti itu. Siapa sebenarnya kamu? Kinan bertanya dengan tenang. Dia tidak terpengaruh oleh sikap agresif wanita itu. Menyadari Kinan bukanlah orang yang penurut, wanita itu membungkuk untuk berbisik di telinganya, siapa aku? Aku Agnes. Ketika Kinan mendengar nama Agnes, dia memang terkejut, tetapi dia dengan cepat menemukan pijakannya lagi. Kamu dari keluarga Alvarendra? Kinan bertanya meskipun pertanyaannya terdengar lebih seperti sebuah pernyataan. Wanita itu menyeringai. Itu benar. Aku seorang dari keluarga Alvarendra. Aku saudara perempuan asli Agnes. Terkejut? Sanas Alvarendra. Sanas tertawa sinis. Sepertinya kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu. Kamu bahkan tahu namaku.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.